lagi sama gua Dwi Suzuki 88. Kali ini kita bakal ngebahas si merah merona, mungil dan fungsional. Ini saran saya sih yang mau beli untuk mobil pertama, ini bisa jadi pilihan karena dari segi harga dia lebih relatif dan pastinya fungsinya juga dari fitur dia nggak terlalu repot, minimalis banget. Oke, apa aja sih yang dia punya kita review ya. Nah, dari tampilan cukup keren, warnanya juga manis-manis, ada merah, orange, dan warna-warna standar lainnya. Nah, dia berbasis mesin 1 garis 1000 cc. Dalamnya kita lihat ya. Nah, buat dalamnya spesial lumayan lega ya. Buat saya yang tingginya 160-an itu udah sangat nyaman dan gak jinjit juga ketika jadi pengemudi karena posisinya enak. Nah, dari sini nih dashboardnya standar ya. Nah, ini kita ada chargeran. Sebenarnya sih ada dua. Kalau ini tipe standar test drive kami ya yang kita punya. Ini yang buat korek ya, yang buat korek itu lighter. Nah, harusnya di sini tuh yang USB dan di sini udah lighter, emang asli lighter. Nah, fitur AC standar ya kayak mobil-mobil jadul dulu. Nah, buat ininya dia udah Android, support dengan handphone teman-teman. Jadi minimalis namun fungsional. Nah, uniknya dari mobil Espresso ini nih. Kayak mobil jadul banget, kalau teman-teman milenial mungkin hafal ya mobil-mobil lama. Ini kita lihat. Pengoperasiannya kayak gitu. Kayak di engkol, jadi nggak harus keluar. Retract sih ini kayaknya belum retract, tapi nanti kita bakal review ya. Nah, buat AC di depan kita ada lubang AC nya 4 ya, jadi emang enak banget nih buat fokus ke pengemudi belakang. Nah, untuk pengoperasiannya juga simple, rem tangannya juga enak ya. Nah, kalau setir sih dia masih standar, belum dibalut kulit kayak yang lain ya, karena ini versi sederhananya, saya bilang kayak gitu deh. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, lanjut di baris 2 itu super lega ya. Kalau menurut saya sendiri sih ini lega banget, enak. Jadi yang di belakang tuh kakinya nggak nekuk banget tuh, dia masih ada space. Ini saya udah maksimalin ya, tapi masih ada space, jadi nggak langsung mentok ketemu jok kayak gitu tuh. Enak banget kayak gitu. Nah, cuman di unit ini baris keduanya belum ada charger, jadi harus nebeng ke depan kayak gitu, kalau nggak pakai kabel yang panjang kayak gitu ya. Nah, yang unik lagi nih dari Espresso, untuk bagasi itu dia harus manual ya, pakai kunci baru ditarik, jadi dia nggak ada handle buat pembuka gitu. Kalau dari luar harus pakai kunci ya. Nah, buat tatakan ini bisa bongkar pasang seperti teman-teman tahu. Nih, jadi kalau bawaannya nggak tinggi itu bisa dibongkar. Space-nya gede banget. Ini muat 2 orang untuk duduk deh. Kalau untuk tiduran juga enak. Barang bawaan juga bisa lebih maksimal, dan yang pastinya sih ini bersahabat banget nih buat teman-teman yang budgetnya masih belum bisa lebih up. Ini bisa jadi alternatif. Selain harganya kompetitif, tapi fungsinya keren, dan yang pasti ini mesinnya terjamin. Mesinnya kita pakai mesin apa sih? Ya nggak jauh sih. Kalau Suzuki itu banteran dari mesin-mesin carry dulu, cuman di upgrade. Jadi untuk ketahanan, irit dan lain sebagainya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kayak gitu ya. Nah, kita lihat head unitnya, kita tes. Nah, untuk kuncinya dia masih kunci model lama nih kayak gini, bukan yang lipat ya. Sebenarnya sih ini keuntungannya biar lebih kuat. Kalau yang lipat itu engselnya biasanya lebih rentan gitu. Nah, di sini nggak banyak panel atau instrumen, jadi nggak repot buat mobil-mobil pemula atau mobil orang-orang tua yang lanjut usia nggak mau fitur ribet nih, kayaknya bisa jadi alternatif. Dia cuma fokus di AC sama ini nih, entertainnya kayak gini, jadi lebih simpel ya. Nah, ini untuk ini ya fokus di tengah nih, nggak di sini. Biasanya kan di dekat kemudi. Nah, ini di tengah, jadi instrumennya selaras banget nih, kayak lingkaran kayak gitu.
Kayak gitu ya, kurang lebih. Kita dan yang pasti ini iritnya irit banget. Perbandingannya kalau menurut buku besarnya sih 1:14. Bahkan kemarin kita pernah sempet coba sama teman-teman, 1 liternya tuh bisa nyampe 23 lah, 23. Apalagi kalau teman-teman tinggalnya di pegunungan, jadi digelindingin bisa lebih banyak lagi tuh, bisa lebih jauh 1 kilonya. Maaf, 1 liternya. Kayak gitu ya. Nanti kita review mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri ini 1000 cc ya, 1 garis, 3 silinder 1 garis. Dan dia nggak banyak instrumen, nggak repot juga. Nah, mungkin sekilas ya tentang Suzuki Expresso. Buat rekomendasi atau buat perbandingan model konsep atau modifikasinya, nanti saya kasih beberapa alternatif. Kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau info lebih jelas atau mau test drive dulu nih, kita ada test drive-nya, silahkan datang atau boleh DM kita ya. Oke, nanti ketemu lagi. Kalau ada yang mau di review produk dari Suzuki apa aja, boleh di komen ya. Nanti saya coba buat review unitnya. Mungkin yang ditunggu-tunggu itu unit front ya. Kalau kemarin kan baru beberapa selebgram atau ini ya yang review. Nanti kalau unitnya sudah ada, kita coba review langsung. Oke, sampai jumpa lagi ya.